Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan melengkapi puasa kita. Masya Allah, masih bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Yusuf Mansur, dan alhamdulillahirobbilalamin sudah bersama kita Ibu Lisa ya. Beliau ini adalah merupakan inspirasi kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Umi. Salam. Ya, boleh dibuka? Iya. Lisa aja ya manggilnya ya, Ibu Lisa aja ya. Iya. Baik. Umi boleh menceritakan nih, kalau nggak salah data yang Ali dapatkan, Ibu Lisa ini wedding organizer. Ya. Jadi Bu, tahu wedding organizer apa kagak? Jadi kalau ada yang nikahan semuanya diatur nih ya, yang ngatur nih manajemennya Ibu Lisa. Ada bisnis lain selain WO? Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sudah diundang ke tempat ini. Iya. Baiklah, mungkin saya akan ceritakan bagaimana Boleh. perjalanan hidup saya Ya. selama ini dari sejak awal sampai akhir. Saya mendirikan sanggar, namanya sanggar ya, Sanggar Lisa. Itu diawali sejak saya menikah. Kebetulan saya menikah dengan suami itu, kebetulan suami saya berlayar, Pak Ustadz. Kemudian ya suami saya berpulangnya sekitar sampai 6 sampai 1 tahun. Jadi di tengah-tengah saya menunggu, saya ambil kursus-kursus untuk sebagai mengisi kesepian saya. Kesepian, ya. Saya juga masih waktu itu tinggal di rumah kecil di dalam gang, ukuran rumah sekitar 60 meter. Dan saya mengasuh, mendidik, membesarkan 3 anak perempuan saya sendiri. Nah, untuk mengisi kesekolah itu nanti saya ambil kursus, kemudian saya ambil kursus itu langsung setelah selesai saya buka salon. Salonnya juga kecil. Waktu itu Pak Ustadz saya salonnya kecil, masih pakai kaca dinding, mejanya aja pakai mesin jahit. Jadi saya mulai dari situ. Kemudian lama-lama saya harus buka di tempat itu, saya buka, saya bangun di rumah kecil itu. Rumah saya itu begitu dibuka langsung selokan. langsung gang kecil. Kemudian saya di situ ngebangun sedikit di halaman kecil, dan lama-lama saya sudah mulai punya langganan. Kebetulan pada saat itu rumah saya mau digusur. Rumah saya mau digusur. Jadi saya mau nggak mau saya harus cari rumah. Tapi Pak Ustadz biasanya kalau selepas sholat malam, insya Allah alhamdulillah saya itu dari sejak muda saya tidak pernah tinggal sholat malam. Masya Allah. Ya, sholat malam, sholat rumah tahajud. kecil, sholat malam. Nah bagaimana dengan yang rumahnya gede? Dia nggak bersyukur ya. Lanjut. Ya, jadi kadang-kadang kalau sudah lepas sholat malam saya suka berdiri pegang terali, saya lihat keluar. Ya Allah, kalau nanti saya punya rumah, saya pengen rumah pinggir jalan di hook, berlantai marmer, rumahnya bertingkat. Itu saya bergumam sendiri. Nah karena saya mau digusur, akhirnya saya cari-cari rumah sendiri Pak Ustadz. Akhirnya saya ketemu dengan rumah yang saya inginkan. Jadi saya pikir memang segala sesuatu ibadah itu memang harus rasa mesti istiqomah ya. Dan saya bergumam itu, saya pikir saya tidak akan terjadi sesuatu hal itu menurut pandangan mata manusia tidak akan terjadi. Tapi menurut Allah ternyata semua bisa terjadi. Kun payakun. Akhirnya saya dapatkan rumah itu. Kemudian saya juga membangun rumah itu di halaman kecil itu. Saya bangun lagi, tapi saya sudah mendapatkan yang dulu cuma 60 meter. Terus saya langsung punya rumah menjadi 200 meter. Kemudian saya suka bergumam lagi setelah saya mulai saya punya pelanggan. Saya bergumam lagi suka gini, ya Allah kalau rumah yang depan rumah saya itu dijual, saya mau buat itu khusus untuk salon dan ini untuk rumah. Oh di depan rumah Ibu ada rumah depan rumah lagi? itu ada rumah. Terus Dan kebeli lagi? Iya, jadi kalau rumah itu dijual saya mau beli rumah itu. Sering-sering minta, betul. Dan dari saya akhirnya suatu saat
yang punya rumah itu telepon saya kalau rumahnya mau dijual. Ya Allah. Terus akhirnya saya ya udah pokoknya bagaimana caranya saya harus beli. Akhirnya kebelilah tuh rumah itu, saya bangun menjadi salon, menjadi sanggar. Akhirnya dari salon jadi sanggar rias, khusus rias pengantin. Karena langganan saya sudah kembang. Lalu saya bangun, setelah bangun tuh saya di depan seberangnya dekat sekali. Jadi yang penting masuk mobil lah Masuk gitu. mobil ya. Tapi setelah itu Pak Ustadz langganan saya tiba-tiba. Ini acara-acara santunan nih ya. Ini di acara apa ini? Foto-foto ini. Foto ini acara santunan. Ya, dan yatim. Masya Ibu ini pasangan sodako, sholat malam sodako, sholat malam Ya, sodako, sholat saya malam. rutin kumpulkan tim dari yayasan-yayasan saya kumpulkan. Kemudian juga saya rutin untuk mengumpulkan ibu-ibu lansia dari Majelis Taklim. Kemudian juga ya untuk Jumat Barokah, alhamdulillah setiap Jumat masjid atau Dan sehat loh. Masya Berapa Allah. umurnya? Masih sehat, masih usaha, masih pada 68 tahun. masih pengen buka usaha yang baru. Ya Tapi kebetulan sih kata anak saya yang 3 itu yang meneruskan sekarang. Jadi anak saya yang pertama ya dia untuk manajemennya, kemudian yang kedua yang merias juga, yang ketiga juga merias sama butik, dibuka butik. Masya Allah. Kemudian pada saat itu Pak Ustadz, saya ditawarin sama pelanggan saya, Bu beli dong tanah saya katanya Wih, gitu. nama. Tanah Oh, saya, Akbar. "Hah, tanah berapa? Tahu berapa? 1000 meter Pak. 1000 meter dari 60, 200 nyebrang terus sekarang 1000. 1000 meter. Iya terus saya bilang, wah saya nggak punya uang seperti itu, sebesar itu. Ya udah tolong deh, pokoknya nanti saya sudah mimpi kata yang punya, ya punya. Saya udah mimpi kalau Bu kata yang datang ke tempat saya untuk menolong saya. Kebetulan beliau lagi ada masalah. Saya bilang saya nggak punya uang Bu, tapi ya udah Bu tolong deh katanya. Ya udah saya mau, tapi saya nyicil. Saya nggak mau punya uang ke bank. Saya nggak mau punya utang ke bank, tapi saya punya uang saya nyicil. Yaudah kalau gitu ambil separohnya katanya. Ya udah saya ambil deh separohnya. Tapi nyicil. Jadi saya nggak punya utang, saya nyicil aja seadanya uang saya. Terus katanya sih Bu, ya Bu tapi yang separoh orangnya nggak mau, udah Ibu ambil aja semua. Saya bilang Bu saya nggak punya uang, ya udah deh pokoknya Bu. Ya udah akhirnya saya ambil, saya nekat aja Pak Ustadz beli. Padahal saya nggak punya uang, terus terang saya nggak punya uang sebesar itu. Jadi akhirnya ya udah saya benar-benar nyicil, kwitansinya pun berlembar-lembar. Masya Allah, bayar Ya, kwitansi. ya itulah bayar kebesaran Allah. Nah, Ya. Ya, kebesaran Allah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo pemirsa, semangat. Yang penting amalannya tuh sedekah, sholat malam, dan pantang menyerah. Dan banyak minta juga harus Banyak minta sama Allah Jalla Jalaluhu. Dan usaha tuh harus apa adanya. Jadi jangan nunggu mesti gede dulu, mesti bagus dulu. Tuh ibu tadi bilang tembok dipakai jadi kaca di tembok itu aja dulu. Nggak ada meja pakai mesin jahit itu dulu. Itu sip itu. Dan itu saya lakukan semua sendiri Pak Ustadz. Siap. Makasih loh Bunda. Ya Allah. Masya Allah luar biasa. Doain pemirsa Aduh, Masya Allah udah pasti memotivasi kita semuanya nih ya untuk lebih semangat lagi dalam bersedekah, sholat malam, dan berusaha pastinya ya. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saat lagi kita akan ngaji yuk. Jadi nggak ada salahnya disiapkan Al-Qur'annya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan melengkapi puasa kita.